selamat pagi. Perkenalkan, saya Sugianta, peserta PKD Gelombang 5 di Universitas Bengkulu, dan saya akan melaksanakan kegiatan trail teaching di kampus di program studi pendidikan komputer dengan mata kuliah teknik multimedia. Terima kasih. Selamat siang ya. Iya, Semangat aja ya. semangat itu lagi pakai guys. Betul. Jadi kita ulama. Iya Pak. Hari ini kita akan memulai perkuliahan teknik multimedia, di mana materinya adalah alur produksi multimedia ya, dari produksi sampai pasca produksi. Untuk itu kita berdoa dulu untuk mulai perkuliahannya. Silakan katanya. Nah, kita langsung ke kendaraan. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya adalah ini capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu jadi setelah kalian mengikuti perkuliahannya, jadi kalian mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan alur produksi multimedia dari praproduksi hingga pasca produksi pada teknik video grafik. Nah, indikatornya adalah nanti pencapaiannya kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan data produksi multimedia, tahapnya saat produksi sama pasca produksi dalam teknik videografi. Kemudian yang kedua, kalian mahasiswa akan mampu menganalisis contoh nyata kasus-kasus yang terkait dengan alur produksi multimedia. Nah, silakan lanjut dulu. Ini sudah kita masuk pada materi. Kalian silakan scan barcode ya. Scan barcode menuju ke koordinator. Sudah, saya akan menuju ke koordinatornya untuk menjalankan saja. Sudah semuanya? Sudah Pak. Sudah Pak. Apa juga? Oh ya, belum saya ambil. Di situ kalian jawab pertanyaan-pertanyaan. Sudah muncul lainnya dan pertanyaan. Sudah, silakan. Maksudnya ini baru aplikasi apa aja? Udah saya sama. Oh, sudah bisa. Kondisi Ini kantor worknya apa? Platformnya sendiri.
Kedua, apakah Anda pernah membuat konten video tadi? Ini paling banyak sudah pernah membuat konten ya. Ada yang belum isi? Sekian terima kasih. Udah isi? Jelas. Jadi yang paling banyak ini pernah membuat konten video ya. Dan selanjutnya ini pertanyaan besar apa? Siapa yang kompetisinya ini? Yaitu dua tangan. Siapa dia bersihkan? Dia aplikasi ini. Yang saya silakan itu bakal jalan kita selanjutnya. Yang pertama sering dia makan. Ini aja Pak. Oh salah. Iya itu diisi ya benar-benar. Jadi dia jadi sedikit. Ada cerita juga sih. Tadi sudah Ada yang ya, kalau kayak gini tuh karena memang dari bapaknya selanjutnya masih di situ. Nanti kalau misalnya bapaknya udah masuk ke slide selanjutnya baru nanti dia bisa jawab. munculkan dia mau kita. Oh salah. Tapi kalau caranya kan kalian pernah ini enggak apa uploadnya di platform mana? Iya. Iya. Nggak pernah? Di konten TikTok pernah bikin konten. Oh pernah. Kalau itu Masa youtuber semua nih Pak? ini pakai apa? Hah? Main game. Oh iya. Aja. Dan berikutnya Sinematik mau jadi. apa yang Anda perlukan dalam membuat konten berita? Jadi kalau setiap slide nanti di skip slide. Kalau tidak ada kalau memang tidak bisa kalian jawab bisa lagi. Apa yang perlu kita membuat dalam berita guys? Tak jawab satu kata aja. Cuaca yang bagus, kamera, isolasi bro. Ada yang menjawab cuaca yang bagus, ada yang jawab konsep kamera. Ada yang jawab lampu dalam konteks pencahayaan ya. Iya, siapa yang sesuai dengan itu? Modelnya apa? Ada dengannya, ada dengannya itu yang kalau mau memulai konten kan harus ada itu ya. Betul Pak. Iya. Ya itu kan yang perlu kalian persiapkan. Ada itu itu sebagai awalan. Kemudian kita masuk pada bisa
Soalnya sukses boleh Jangan maju. Ini juga berkaitan dengan masa depan juga. dari negara iya belum jadi apa lagi tapi ini dapat keinginan contohnya apa seperti itu jangan menjelaskan masih sudah habis lebih dari tidak pakai lagi itu ada rumah itu cuma satu apa ya aku udah coba edit banget di nomor satu apa pusing sudah pusing ini kenapa ini masih banyak yang tahu kalian coba lihat kamu gitu ngapain mau sakit selesai tidur itu kayak apa tuh di sampai dari tidur oh artinya paham enggak maksudku yang pas nulis nama iya apa dari ini yang tadi kabar sih mana kabar ya tanya baru mau tiba pasti kurus aja sih parah ini kan Cina Euro sampai ngantuk nah itu pasti itu oh enggak bisa oh ya salah Kenapa bisa nih? Aku
Sukses harus diperjuangkan, sukses harus diperjuangkan selesai. Ini tadi kecilkan video tentang pendidikan. Siapa yang bisa memberikan pendapat setelah melihat video tersebut? Tidak. Apa yang saya komen dan aninya kak, idenya kak atau apa ya? Dari mulai media. Ya. Keluarkan aja pendapat tentang video. Kalau pendapat saya Pak, untuk video ini kan mau menyampaikan pesan ya, kalau misalnya pendidikan itu sangat penting. Terus kalau misalnya melakukan sesuatu itu jangan pernah marah. Contohnya aja kayak di video tadi, dia sudah nggak mau nggak langsung belajar. Jadi kalau misalnya dia udah yang sepele itu, jadi bahkan nanti setelah dia lulus kemungkinan dia di dunia kerja atau dunia kuliah juga bakalan sama aja kalau dia nggak mau berubah dirinya sendiri. Itu pesan videonya. Biasaan yang buruk ya. Iya. Terus yang lainnya ada yang berikan tambahan? Yang lain silakan. Silakan. Bisa. Silakan. Sudah diwakilkan Pak. Nah, saya mau ada perspektif lain dari kalian. Yang di belakang yang belakang. Silakan. Setelah kalian melihat video tersebut, apa pendapat kalian tentang apa namanya pemerataan? Selain tadi disebut kemalasan dan juga akan tertunda nanti kalau misalnya di perkuliahan kalian kerjakan tugas sampah dan juga tanggung kesiangan dan sebagainya juga mempengaruhi itu juga proses pendidikan kalian. Yang lainnya ini apa yang ada di benak kalian? Kalau pengalaman diri kalian sendiri itu kan di pagi hari sampai ke kampus dan di sore hari itu bagaimana? Pengalaman kalian yang di belakang coba lebih ya coba. Ya. Ceritakan pengalaman waktu pagi sampai sore, apakah pernah terlambat ataukah ini lambat mengerjakan tugas dan silakan. Pengalaman pribadi apa atau dari film itu Pak? Pengalaman pribadimu, tapi yang bersangkut paut sama kayak itu juga. Yang berkaitan dengan tugas. Kalau yang berkaitan itu biasanya yang mengerjakan tugas itu Pak. Dan mengerjakan tugas itu suka mepet waktunya baru dikerjain. Kalau untuk bangun itu saya bangun itu tepat waktu. Untuk bangun itu saya tidak sesuai sama yang dikira Pak. Karena saya kalau bangun itu tepat waktu. Saya masalah apa biasanya. Apakah Lutfi merasa terinspirasi dengan pembelaan video tadi? Untuk itu Inspirasi ya? iya Pak. Karena kalian juga punya masa depan nanti. Setelah lulus kuliah nanti kalian jadi guru. Tapi kalau misalnya nggak jadi guru, kalian masih punya kesempatan untuk menjadi apa? Menjadi praktisi ataupun menjadi wirausaha. Nah, sekarang saya berikan studi kasus. Ini kalau kita baca, sebuah lembaga pendidikan di sebuah kota ingin membuat sebuah film pendek bertema pendidikan masa kini yang menggambarkan bagaimana teknologi dan metode pembelajaran modern itu mempengaruhi proses belajar di sekolah. Film pendek ini akan digunakan sebagai materi promosi dan juga sebagai media edukasi untuk menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam pendidikan. Kalian masih kan sebagai calon guru nanti juga sudah pasti dekat dengan teknologi dan melakukan teknologi dalam pembelajaran.
Belum kalian sudah atas, silakan kalian untuk kelompok masing-masing dan kerjakan kerjanya lebih bicara. Pokoknya gimana ya? Satu kelompok itu kan jumlahnya berapa? 15 ada ya? Ada satu kelompok 3 orang. Ya, silakan satu format 99 aja itu. Ini kita juga majukan di sini aja. Buat di PPT ataupun di protokol dan nanti saya presentasikan setiap kelompok. Ini bikin skripnya gitu Pak? Bikin produksinya gitu Pak? Boleh. Itu kan nanti ini temanya pendidikan anak ini. Jadi bagaimana lalu kalian membuat naskahnya saja. Naskah itu kan nanti ada judulnya kan ada yang mengerti ada Skrip gitu ya Pak? Ada naskahnya, lalu ada yang jelas naskah saja. Bukan itu terlalu banyak. Jadi saya bisa satu menit ada kelompok. Menurut kalian nanti visi aja dengan saya pilih ke jangan ngomongnya Belum bisa jawab. Tipe dikit lah. Aku minus banget lah. Anak lagi. Ini saya tulis produknya. Ada Adik koin. Oh. Buat kita aja, Pak. bagaimana sih kalian membuat video
itu penelitian tentang pendidikan masa kini yang berkaitan dengan pendidikan. Kalian juga tahu teman-teman ya, nanti kalian tahu. Dan keputusan satu dulu, nanti kalau kalian presentasi, itu saya menyampaikan materi. Mana tadi? Dan mana kan pendidikan masa kini, jadi kalian bisa bikin bukunya secara kelompok-kelompok. Jadi buku kan beda. Bagaimana pendidikan masa kini yang kalian buat itu jadi apa kayak gimana konsepnya? Kalau kayak ada satu anak dia pakai HP cuma buat ya misalnya di kota atau segala macam, tapi dia nggak bisa pakai word, dia ya nggak bisa pakai word segala macam kan. Nah terus tuh pas aku disuruh bikin dia nggak kan, sedangkan dia masih support pakai word dan dia harus pakai word kan. Terus ada makalannya dia bilang aku kamu bisa sih kayak gini, kamu bisa sih kayak gini, itu dinasehatin ya kan. Aku kamu tuh apa belajar ini harus teknologi, harus ikuti teknologi, jangan teknologi itu buat mainan aja gitu konsep dulu. Nah baru ya pasti kan kami bisa kayak gitu, nah baru kita sadar seperti mau boleh belajar. Udah gitu aja sih. Apa sama contohnya bagus dan gitu. Jadi ngomong ya ada si alasan yang kayak gitu ada perkembangan pendidikan yang masa kini ya maksudnya ya di naratif dijelasin tentang ya misalnya masih ada yang masih belum boleh teknologi masih ya gimana ya bisa tadi ini jangan tolong itu nanti pasti suruh tidak mungkin video nggak dia lah mungkin pengen disuruh bagus. Orang ya kayak orang sih orang kamera ada di sini
Jadi nanti kalau ada yang perhatian langsung mendekat. Ya boleh. Itu kalau Semuanya. Oh iya. tapi kita harus berubah dari Pas ini ngapain dia? Jadi dia turun dulu. Kita turun dulu. Jadi kalau ada pertanyaan ya apa? Iya, yang mau kamu sampaikan di narasi ini kita pengen gitu. Seperti yang menjelaskan ini penjelasannya ada di narasi kayak dijelasin tentang perkembangan teknologi di digital ya digital masa ini. Digital masa ini yang sekarang narasinya itu ada fiturnya narasi itu kita penjelasan tentang perkembangan teknologi mantap narasi ini banyak kan nggak untuk ada bisa ngapain ya ada kita harus ya nanti ya nah bagaimana dulunya ini yang udah 20 sampai 5 itu kayak pertama skill dimana kayak kreatif teknologi atau ada wawancara atau dua wawancara ini di sini jadi kalau anak kecil ya anak kecil tadi mau cerita cerita jadi awalnya dia mau ngapain? Saat ini udah terang. Ya, awal ini dia baru dari video atau kalau aku konsep awalnya itu seperti itu ini emang hidup saja tapi dia dia bangun hidup kayak biasa dia harus ini bersifat seperti bisa cuma sampai dia bangun hidupkan sebagai masuk HP tadi itu dia mandi sampai dia
Simpang tidur. Iya. itu kan dari awal Langsung pakai. jangan bukan tadi tapi misalnya kalau satu siap aja nggak sih? Siap juga. kan ada dapat Siap sekolah. itu berbeda-beda waktu itu kayak video Main HP. itu pasti dari bidang Sampai buat dari apa ya, betul maksudku 5 sampai 7. oh ya 5 sampai 7. Oke, 5 sampai 4 juga nah 5 sampai 4 kan dia mau berangkat ke sekolahnya kan segala macam Ya, di situ ya. berangkat Kecil bahannya. itu juga ada sekolah Pemandangan lah, pemandangan apa? Tapi nanti ada masuk sekolah nih tadi. ada sekolahnya Kayak yang pas dulu. oke habis itu 7 ya dia dikasih tugas apa pas kelas guru kasih tugas kayak makalah gitu. Baru dia nggak tahu. Nggak tahu. Cara buat cukup beda. Bisa dia. Dia Bingung gimana? Masih di mana? Jadi masih di situ. Ya, oke. Nggak mungkin nanti menit 2 masuk kelas. Ulang udah. Kan cuma masuk kelas ya. Ini masih kelas, masih kelas. Ini saya masuk kan biar Dia pulang ke Jogja juga. nggak usah sampai pulang dia tetap di sekolah aja jadi dia kelihatan bingung dia tanya sama temannya kayak gimana nih kayak gimana Gimana nih? Tapi Benar, tapi lagi juga. Nah ini tugas sekolah, tugas ini. Nah ini tugasnya langsung atau PR? nah itu bagusnya bagaimana Ya apa? PR. Jadi dia kebingungan dulu di rumah. oh oke Dia kebingungan dulu di rumah. Terus karena dia tidak tahu cara pakai buat cari dia tulis Iya, jadi dia tulis. saya udah boleh Tulis di rumah. saya bisa ada bingungannya apa tuh baru dia tulis tetap ditulis Ya, kebingungan. sampai 12 Pokoknya tadi itu enggak, jadi dia mau di mana atau enggak dulunya. Boleh.
dia nggak perlu nggak betul kayak kenapa dia nggak Iya. dia nggak tanya ya bahwa nggak tahu kamu bisa tahu nggak tahu cara kembali dulu nih Cukup progres. belum lagi penyampaian terakhir Pengumpulan jangan dulu, dia kan masuk kelas, habis masuk kelas dia dari didikan ke teman-temannya dia di sana dia pakai jalan gitu kan, masih sih kebingungan terus baru dikumpul, tugasnya dikumpul, baru gurunya nanya ya pasti kita belum dengar sebenarnya 13 tahun. nggak bisa ngasih itu Dia dipanggil dulu dengan nasihatin. Dan di 13 Maret 13-14 dia sadar dan termotivasi, 15 untuk dan lain. jadi sampai sini Ya, langsung aja cuy oh ya kalian yang di sini nasihatin terus ada suara dia yang termotivasi baru saya oh gitu. Yoi. Catatan perlu dikasih kok. Bagian catatan. Bagian catatan nih Mas. Mau ke DC Pak. itu kan sebenarnya Misalnya kita mengajar kami cek dan ini perjalanan dari antara suara ini memang perlu ada catatan. di keluar sumpah Jadi siapa? itu kemarin ini Kemudian catatannya itu adalah serang itu jalan apa naik tangga jadi kan masuk ke ruangan ada berapa? Ada satu. Kalau ada satu kan jadi guru berjalan ke arah ruangan berjalan ke lantai 2 dan imajinasi kalau
Jadi jalurnya di ya ini sendiri kamu bilang. Kalau memang tidak ada nggak perlu ini sih. Kira kayak dulu ada kejadian enggak kiranya narasinya dapat banyak. Kalau untuk konsepnya udah di narasi sih yang Mama dia dari bisa ini cuy. Udah, udah bawa. Maksudnya caranya. Itu kamu kopi sini itu semua. Tarik semua enggak tuh, tarik semua. Satu. Ya satu. Kok kamu tarik di sini? Tarik aja. Urut ini. Nah, dari sini satu sini dua ya. Ini narasi ini sebenarnya oh iya itu ya oh iya ini video tinggal iya cuma kan selain itu kami saya bisa jadi ada di pemerintah kami ini benar aja satu benar. Ini kan harapannya iya di menit 0 sampai 2 ini 2 sampai 5 ini 5 sampai 2 ini nah benar aja kan saya kalau misalkan mau dari awal pakai kayak gitu kan ya cukup walaupun cuma 2 menit baca semua ini jadi di masih ngejelasin jadi kayak masih kayak video gitu nah masih kayak dibuain aja ini nggak usah ya udah boleh ini kayak masih siap sekolah kayak udah untuk belajar saya udah cara saya udah selesai lagu-lagu aja berangkat ini sekolahnya ya sinematik kamu sudah 15 menit lagi ya dari dulu
aku sih udah mati enggak oh iya iya berarti di rumah ya itu di rumah ini dua ini ya ini besok oke langsung aja asalnya harus juga gitu coba jadi berat ya sih kamu yang narasi apa yang narasi dia narator ya apa yang dari kamu dari narator semangat dulu oh iya ini penjelasan tadi ini masih kayak ya maksudnya masih bahas ya ngapain dosa dulu berarti dosa anu aja sebelumnya saya jangan dong narator kan masih ada kayak dirinya kayak menasihatin gitu nasihatnya dia oh iya apa saja sampai ya lebih baik lagi nah terus kenapa mau kayak narator langsung berubah gitu kalau kita salah easy banget iya apa itu susah depan ya ini mah Oh ada, ini enggak. apa dong apanya ya iya dong betul sekali. Ada adik di sini.
Iya, jadi Iya, jadi kan di sebelah nggak ada surat kamu tinggal dia di sana juga ada. Betul lagi. Apa kita ini pada kali? sampai sini sudah seperti yang tadi. Makanya pakai media tinggi. Ada. Oh iya. Dikulang bro. Itu apa? Bisa nggak bisa lihat koyor semua? Ini Nama juga. Nah, silakan. bisa masih di ini bisa wireless ya? Yang pakai Android ini, Bluetooth ini. Layar boleh ke depan enggak? Bisa diadu dulu. Berarti Atau yang ini aja, yang gangguan tadi Iya Pak, iya ini juga Pak. Cuma ini yang bisa dia Pak. Jadi ini dia nggak bisa rusak. Jadi yang masih macam apa? dan bawa singkatannya boleh sampai 5 menit. Nah, masih lama itu. Silakan. Dan silakan presentasi. Ya, menyampaikan gagasannya. Saya masih menanggapi. terus edit video itu harus diproduksi upload kan tapi ini aja kita ini rumahnya Iya. pasif bisa mati Saya kejadiannya apa? ya Rita Riki Ya, Belum lagi sudah dulu ya itu kan bukan tahun langsung kan? ya Apa lagi yang saya update? Pakai ini.
Oke, lanjut. Aku yang mati ya. boleh. Oke, mohon perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap. Ya, kita di sini ingin mempresentasikan hasil dari film kita yang berjudul tentang belajar digital. Oke, next. Video. Alurnya. Nah, jadi untuk alurnya di sini kita pakai 3 tahap. Yang pertama itu seperti biasa kita praproduksi. Praproduksi ini adalah tahap pencarian data awal oleh penulis yang menjadi pedoman melakukan tahap produksi. Data yang didapat kemudian dijadikan bahan untuk menentukan alur dari video campaign yang akan kita buat. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari tahap praproduksi. Kemudian setelah praproduksi ini selesai, kita masuk ke tahap produksi, di mana produksi video pada dasarnya adalah keseluruhan proses pembuatan video, baik film pendek, film durasi penuh, dan segala macam. Nah, kemudian setelah kita selesai dari tahap praproduksi, kita masuk ke tahap produksi. Ini kayak editing dan segala macam, semuanya ada di tahap produksi. Setelah semuanya selesai, kita masuk ke tahap pasca produksi. Tahap pasca produksi ini kita bagaimana caranya kita mengupload, mengekspor video ini seperti apa? Kira-kira seperti itu. Next. Oke, ini format yang kita bikin. Jadi untuk judul videonya itu tadi belajar digital dan durasi videonya kita di 15 menit. Itu sebenarnya tergantung juga dari videonya. Nah, untuk tujuannya sendiri agar masyarakat bisa lebih melek tentang teknologi yang terus berkembang dan harus selalu mengikuti perkembangannya. Untuk target audionya itu masyarakat umum, dan daftar peralatan yang kita gunakan itu ada pemeran, kamera, atribut, cahaya, laptop, aplikasi edit dan mikrofon. Untuk lokasi syutingnya itu kelas, rumah, sama pemakaman. Nah, untuk tim produksinya kita bertiga, dan untuk penulis naskahnya Abang Jidan, sutradaranya besar, kameramen saya, dan untuk editornya juga besar, dan narator itu kayak yang dijelasin videonya nanti, dan operasinya juga nantinya. Oke, untuk deskripsinya atau alur dari video yang akan dibuat, yang pertama di sini ada waktu dimulai dari 0 sampai 2 menit. Itu untuk deskripsi visualnya harus menjelaskan tentang perkembangan teknologi digital yang sekarang. Di era teknologi digital ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, teknologi selalu menemani kita. Generasi muda saat ini tumbuh bersama teknologi. Mereka memanfaatkan gadget untuk belajar, berkomunikasi, dan untuk bermain. Itu gambaran informasi video untuk tampilan awal. Kemungkinan tampilan awal ini kita bakalan kayak misalnya ngeliatin tentang pendidikan di Indonesia itu seperti apa, seperti itu. Terus untuk menit kedua sampai kelima, untuk siap-siap sekolah. Jadi konsepan kita tuh sama hampir mirip kayak video yang oleh ditayangkan. Nah, jadi untuk scene ini kita tidak menggunakan narasi, jadi asalnya kayak cuma sinematik gitu. Dari di awal bangun tidur itu langsung ngecek HP, justru dia sebelum berangkat itu harus ngecek HP dulu sampai scene yang menit 5 sampai 6. Terus dia di mana berangkat oleh sekolah, dan itu ada memperhatikan keadaan kelas kita, teman-teman dari sekolah tersebut. Itu juga tidak ada narasinya. Terus untuk menit ke-5 sampai 8 ini sih dimana dia udah mulai masuk kelas. Dan terus dia diberikan tugas makalah dan dia terlihat kebingungan karena dia menggunakan handphone itu hanya untuk bermain. Terus di sini narasinya guru di sini menjelaskan itu bagi anak-anak tugas makalah ini harus selesai minggu depan. Gunakan sumber dari internet dengan bijak. Nah, ini pemerannya saya. Bapak berikut ya? Bapak dua. Yang di depan itu ya? Belum. Nah,
ini kan untuk melakukan penilaian dan peserta. Nah, iya Pak. Yang berikutnya adalah mana kita antara dua tiga kelompok yang dengan kelompok yang lain kalau sudah kesempatan nanti bikin video presentasinya. Kita lagi. Silakan. Kelompoknya itu bisa. Belum Pak. Sudah. Betul. Orang ada dua orang hebat di situ Pak. Ini selesai di tengah nih. Sampaikan gambar dan memperbaiki kita lihat. Yang di tengahnya Itu oke semua. Ini juga saya akan membaca Ada kuis. nanti. makanya maju dulu Mas. Untuk bahasa kesalahan. Stiker kayak kalian. Ada siapa yang mau maju lagi? Jadi di sini dari kelompok dua kita ingin menjelaskan terkait film yang bakal kita buat yang berjudul tentang hati adalah atau sama aja sih. Untuk penjelasan singkatnya bisa dijelaskan oleh saudara. Oke, jadi kami membuat judul video ini untuk generasi video sendiri adalah sebagai dan tujuan pembelajaran itu adalah cerita ini menekankan pentingnya keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Meskipun teknologi dapat membantu proses belajar, interaksi manusia dan kemampuan berpikir kritis tetap merupakan elemen kunci yang tidak boleh diabaikan. Lalu untuk target audiensnya itu untuk semua umur. Daftar pelanggan yang digunakan adalah kamera Sony A7, lensa kit, lensa tele, lensa 20 mm, full lensa itu gila, lensa itu. Aplikasi dan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan subsidi sendiri ada di sekolah. Lalu untuk diproduksinya itu ada MA2, Perjalanan dan MVP. Di sini kami berani diproduksi Terong Jantan Production. Untuk penulisannya sendiri ada A2 dan sebagai sutradaranya juga A2. Lalu untuk kameramen dan editor ada saudara Rudi yang tidak. Untuk narator ada Ricky dan pemeran ada Ricky dan tidak. Selanjutnya dijelaskan oleh saudara Di sini adalah untuk dari titik 0 hingga titik 30 itu adalah pemanasan program listrik dengan gedung-gedung tinggi, kendaraan terbang dan lalu generasi di masa depan yang tidak terlalu jauh, teknologi telah merubah sampai kehidupan kita. Dan ide sini kami diri dengan musik berbagai dan terpikirkan sama dunia masa depan. Lalu dari 31 hingga menit 1 setelah modern dengan aksi listrik siswa berjalan masuk dalam dengan belajar mereka. Dengan sekolah ini menjadikan inovasi teknologi dengan program lalu di menit 1 dari 1 dari 30 siswa berkelas melengkapi belajar di media ini sebuah AI. Lalu pemerintah telah memperkenalkan dari program 3000 sebuah AI yang mampu mempersonalisasi pembelajaran
siswa. Di menit 1:31 hingga menit 2, ada 3.000 dihadirkan menampilkan analisis data siswa yang memberikan materi pelajaran yang disesuaikan. Oleh total 3.000 mengklaim dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dengan analisis dan data yang lain. Lalu di menit 2 hingga menit 2:30, Rifki seorang siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran dengan bantuan AI. Guru Dinda mengamati dengan cermat. Narasinya, Rifki seorang siswa yang antusias dengan teknologi dan Dinda seorang guru yang skeptis akan menghadapi tantangan baru. Gimana jawab? Menit 2, 31 hingga menit 3, layar hologram menunjukkan informasi pribadi Rifki. Ekspresi wajah Rifki berubah menjadi bingung dan curiga. Seiring waktu, Rifki menyadari AI mulai mengetahui terlalu banyak tentang kehidupannya. Di menit 3, 31 hingga menit 4, Dinda melihat siswa lain menjadi terlalu bergantung pada AI dengan ekspresi kosong dan mengincar mengikuti pelajaran. Dengan narasi, Dinda melihat perubahan perilaku pada murid-muridnya. Mereka kehilangan kemampuan berpikir kritis. Di menit 4, 30, Dinda melihat siswa lain menjadi terlalu bergantung pada AI dengan ekspresi kosong saat mengikuti pelajaran. Dinda melihat perubahan pada murid-muridnya. Mereka kehilangan kemampuan berpikir. Lalu di menit 4:31 hingga menit 5, Rifki dan Dinda berbicara dengan serius di laboratorium komputer sekolah. Berbicara tindakan mereka. Rifki dan Dinda memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang AI tersebut. Di menit 5 hingga 5:30, Rifki dan Dinda menemukan data rahasia tentang AI dan mulai pemerintah di komputer sekolah. Mereka menemukan bahwa AI sebenarnya adalah proyek rahasia yang dilakukan dan bertujuan mengontrol pikiran generasi muda. Di menit 5:31 hingga menit 8, Rifki dan Dinda besok keputusan tidak ada kata 3.000 di sekolah berusaha dalam kitabnya. Dengan kecerdikan dan kerjasama, mereka berusaha menganalisis AI dan mengambil semua data. Ini dengan musik dramatis. Lalu di menit 8 hingga 9:40, edukator 3.000 mati dan layar hologramis menghilang. Siswa kembali belajar dengan cara konvensional. Setelah AI mengakhirkan, sekolah kembali ke metode pembelajaran konvensional. Tidak memaksakan dan seperti sembilan, Rifki dan Dinda berdiri di depan sekolah, melihat para siswa belajar dengan cara yang dialami dan dimengerti. Mereka menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia dalam kehidupan. Selanjutnya saya berikan ke saudara Roji. Terima kasih kepada semua yang sudah menjelaskan dari saya silakan untuk bisa menjelaskan apa. Saya juga tanggapannya begitu. Nggak usah Pak, mau kasih tanggapan yang harus. Ya, jadi Bagaimana aku adalah mau? kalau dari saya sebenarnya udah bagus sih, karena kan kalau misalkan kita menggunakan AI dengan berlebihan juga sangat berbahaya kan, membuat manusia ini menjadi malas. Dan video ini dapat memotivasi kita lah supaya jangan terlalu banyak pakai AI, karena ya kayak gimana ya, AI itu juga buruk lah kalau kebanyakan. Tadi kan Anda juga buat AI-nya Pak ya? Enggak, kalau ini tadi lebih bagus sih, karena kita berpikir bertiga Pakai AI sedikit. Ya, kita akui kita pakai sedikit, tapi kita lebih pentingkan otak sih sebenarnya. Kita buat ya, kita buat belajar. Oke, ya itu kalau kita terus mengatakan kan kita sudah belajar ya sudah. Paling hanya untuk mendapatkan jawaban saja. Iya Pak, jadi ketergantungan. Tadi kalau kalian mau memanfaatkan AI itu kan nanti juga hanya untuk mencari itu saja. Itu saja baru nanti kita kembangkan itu baru. Itu untuk membelajarkan diri itu. Walaupun karena teknologi kan berkembang pesat, kita boleh saja pakai AI itu membantu kerja atau hal lain, tapi juga harus lebih banyak produksi dari diri kita sendiri. Ada lagi tanggapannya? sudah Ya, teman-teman silakan. Terima kasih. Selanjutnya. terima kasih.
Masa kita apabila Saya boleh ini Pak. Mau kerja. Oh ya. 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 Jadi ya. mau kita Sekarang nanti kalau kelompok yang belum presentasi itu nanti bikin video presentasinya. Dan kita kumpulkan ini ya, apa namanya naskah yang kalian buat. naskah ini Atau apa? naskah ini kita kirim ke Bapak. Mana? Naskah yang kita buat ini kita kirim ke Bapak. Ya. Kalau sebelum presentasi nanti bikin kelompok yang belum ada. Oke, berarti berapa satu kelompok dulu nggak pada bikin video dulu. Jadi untuk ini apa namanya juga ada setiap kelompok kan ada kelompok. Sekarang saya menyampaikan materi dulu, sudah. Setelah menyampaikan materi nanti kalian apa namanya menjawab. Konten. Kalau di sini apa? Fokus. Yang bervideo. Yang ada. Nah, tadi ada beberapa kelompok yang sudah maju menyampaikan gagasan. Tentunya juga variatif tentang belajar digital, tentang AI, itu tentang teknologi yang kita menguasai teknologi juga sebagai jalan berkembang. Nah, nanti sudah dikatakan bahwa alur produksi itu ada produksi, kemudian produksi, sampai pada bagian produksi. Kemudian untuk tahap pertama dari tahap produksi, kalian akan menentukan itu. Jadi itu yang kalian cari itu seperti judul yang kalian dapatkan, dan bagaimana alur naskahnya, alur perjalanan dari mulai awal sampai akhir video itu. Nah, naskah itu kalian keluarkan ke storyboard. Storyboard itu kan ada jenjangnya lagi ya. Kalau naskah itu kan hanya beberapa kalimat-kalimat yang kalian susun. Tapi kalau storyboard ini juga menampilkan gambarnya. Gambarnya boleh menggunakan sketsa. Kalau sketsa yang tergambarkan juga, tapi ada juga storyboard untuk video itu dia mengambil video yang sudah ada, tapi gambarnya dia boleh dimasukkan ke dalam storyboard. Berikutnya ada budget itu anggaran biaya. Jadi kalau kalian bikin video film pendek atau yang besar itu membutuhkan biaya. Kalau video pembelajaran kan hanya sendiri bisa bisa. Nah, anggaran biaya itu berkaitan dengan film yang kalian bentuk, kemudian kameramennya apa alat-alat yang digunakan, yaitu kamera dan apa pengeras suara dan jasa yang digunakan. Itu rencana-rencana yang perlu kalian harus susun juga. Nah, lalu tahap produksi nanti mengambil gambar. Nah, kalian kan sudah membuat naskahnya, naskah. Anggaplah kalian itu sebagai sutradara dan tim. Lalu ada yang menjadi kameramen, ada yang menjadi apa namanya pemerannya, dan juga editor nanti. Ini pengambilan gambar sesuai dengan sudut-sudut yang bisa kita ambil ya. Lalu ada rekam suara yang untuk memperjelas suara saja. Kalau mengambil suara yang ada noise-nya nanti direkam dalam video itu bisa diwujud sama editor. Nah, ini adalah panel kamera dari sudut-sudut kameranya itu untuk mengambil gambar. Yang pertama itu ada BP, BP5,
itu sudut pandang pada mata. Seperti belum kalau dari atas kan bisa melihat ke bawah. Lalu ada angle kamera. Jadi dia ambil sudut pandang lebih dari objeknya. Jadi tapi lebih sedikit. Kalau dari level ini posisi kameranya akan sejajar dengan objek. Berarti kalau kalian di depan kameranya juga sejajar ya. Itu ngambilnya bisa setengah badan. Kemudian low angle nanti teknik pengambilan gambar itu ada pada objeknya sesuai dengan namanya sudut pandang rendah. Jadi di bawah yang bertelepon. Bisa ambil dari bawah itu ada kelihatan badannya juga. Kemudian lebih ini di bawah. Jadi kalau dia istilahnya kata yang melihat ke atas itu ada sudut-sudut yang berapa tahun nanti ada dari kalian juga suka fotografi atau pengambilan video itu teknik-tekniknya juga harus dikuasai. Nah, kemudian ada pencahayaan. Ini kalau di dalam ruangan ya kita perlu pencahayaan yang terang. Kalau di luar itu kan berarti juga kalau kalian lihat artis-artis yang ada lingkaran itu ya, lingkaran yang di bawah itu untuk melihat pencahayaan juga pantulan dari sinar matahari. Tapi kalau yang di dalam ruangan kita ada lampu yang terang. Ada downlight, nanti pencahayaan tepat di depan ya. Sama seperti dengan kamera ya. Light itu cahayanya berada 3/4 dari posisi objeknya atau sekitar 45 derajat. Ini bisa dilihat gambarnya. Ini light nanti dia sudutnya 1/4. Kalau light itu kan 8/4. Kemudian ring light itu 1/4. Lalu backlight posisi pencahayaannya berada tepat di belakang objek. Bagian dari objeknya yang memunculkan karakteristik. Jadi kalau ada konten-konten saya lihat di ruang gelap cahayanya ada menunjukkan apa namanya karakteristik juga yang berani. Ada top light itu di atas ya, kemudian dari top light itu dia muncul karena terobosan cahaya yang menembus melalui awan. Kalau pasca produksi nanti habis itu disilakan ke editor ya. Jadi kalau kalian sudah membuat proses pengambilan gambar itu disilakan ke editor untuk produksi menggunakan software yang dia gunakan, misalnya Camtasia sama Photoshop. Ada beberapa efek visual, salah satu produksi. Itu kalau ingin misalnya lokasinya sulit, kita bisa gunakan film untuk mengambil gambar lokasi. Jadi lokasi itu bisa kita padukan dengan step film, hingga dia kelihatan seolah-olah berada di alam ataupun di tempat-tempat lain. Lalu audio editing itu audionya itu bisa diperbesar ataupun diperkecil volumenya dan juga mengatur dengan noise atau suara-suara lain yang benar. Nah ini multimedia production-nya. Jadi salah satu kalau multimedia kan kalian sudah tahu ya, ada teks, ada grafik, ada animasi. Animasi ini biasanya dibuat di Blender. Apa tahu kalian ada yang bisa bikin animasi ya? Animasi di Blender ataupun animasi yang lain. Kemudian video ini sudah sering kalian lakukan, kalian sudah punya pengalaman bikin video. Walaupun videonya bisa dimasukkan ke YouTube ya, kalian masukkan juga. Misalnya ngambil cuplikannya saja. Nah kalau musik ini kita bisa masukkan musik instrumental yang gratis. Kalau yang berbayar, kalau yang punya copyright nanti kan kita ada ini aturan YouTube juga. Tidak kena copyright, jadi kita perlu cari juga. Lalu dimasukkan ke dalam prosesornya, itu memerlukan software yang seperti tadi saya katakan, Camtasia sama Photoshop.
Lalu pesan efeknya tadi seperti video, kemudian audio editingnya. Nanti kalau proses ini sudah selesai, nanti multimedianya itu akan menjadi sebuah produk film. Nah, kalau nanti kalian ada yang videonya tadi AI dan apa mau AI yang mau kan. Kemudian apa lagi itu tadi belajar digital. Nah itu nanti baru di publish ke YouTube. Karena kalau di YouTube kan video panjang, tapi kalau kalian video pendek kan diambil menitnya, dimasukkan ke TikTok. Juga orang-orang itu misalnya punya banyak, kan orang-orang itu kembali apa menuju ke YouTube untuk melihat secara full. Nah, kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita ini? Sama yang bisa silakan di nomor yang belum ya, nomor yang cantik. Tangan dulu Pak. Baik, Yang belum dilihat. ada bisa ini. Silakan. Mari Pak. Ini lah, ada produksi dan pasca produksi itu coba simpulkan berapa? Depan. Ya, Pak. Kalau saya kesimpulannya dalam alur produksi multimedia itu kita memerlukan alur tahap-tahapnya itu dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi untuk membuat sebuah hasil yang memuaskan. Mulai dari praproduksi itu kan kita harus membuat dari mulai naskah, teks apa segala itu kan kita buat di praproduksi. Lalu kita buat di produksi itu untuk bagian videonya, lalu di pasca produksi itu untuk penguploadan videonya. Jadi kita harus secara perebutan agar hasil itu yang kita inginkan itu baik, bagus juga hasilnya gitu Pak. Ya, masuk dengan apa ya, diterima itu. Iya. Yang lebih baik. Kalau proses videonya kan kadang-kadang video kita itu tidak harus satu baik juga. Kalau bentuk-bentuknya, itu yang salah satu yang ada lakukan itu adalah video pendek saja, atau film dokumenter. Kalau AI adalah mau itu bisa menjadikan video dokumenter juga. Nah itu judulnya. Masuk belajar digital juga. AI adalah mau itu kalau AI itu punya kecerdasan yang seperti manusia bisa kalau itu bahasa kita. Dan video-video yang lain yang berikutnya ada video pembelajaran, ada tutorial, promosi sekolah, ada edukasi. Jadi kalau edukasi kalian telah berlatih video mengenai pelajaran orang-orang. Video musik itu khusus yang bikin musik dan bikin lagu. Lalu video animasi, kalau kalian bisa bikin animasi itu menjadi seorang animator yang bisa membuat film-film dengan film. Kemudian ada video testimoni, video testimoni memberikan komentar atau pendapat. Nah, setelah itu apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke bagian evaluasi? Mas, ikut ya? Paham ya? Yang lainnya? Tidak. Benar ya, sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke evaluasi. Silakan kalian dan pasportnya. Ini di kuisis ya. Ya kan? Khususnya itu loh. Kalau bisnis. Oke, kalian masuk dulu ya. Tinggal ditulis ya platform. Jadi siapa yang sudah masuk? Pak, boleh anak kita boleh didirikan?
Ini kan masukin Kudunya ada masukin. Bagi siswa yang masuk ke kalau ini ada apa? Itu ada berapa? Ini juga ada. Aku belum masuk ke sana. Aku udah masuk ke situ. sudah Gimana? Dengan gacor. Kita bocor ke Di sini Sudah semuanya. belum waktunya habis Pak. Ini habis. Ini sudah mulai. Yang mulai ya. Ini 15 peserta. Sudah masuk semua. lupa Akhirnya ada orang lain juga memainkan. Soalnya publik. Sudah bisa masuk, sudah. Sudah. Sudah semuanya ya. Tenggelam banget itu. Anjir, jika negara. Anjir, Nanti kan ada kemudian. Ya, dan jadi semuanya. Saya mulai. ini. kalau di sini Apa?
Wih, motor. Mana benar sama? Itu ada berbagai faktor ya. Kecepatan waktunya berapa? Misalnya yang benar sama-sama benar, nanti waktunya lebih tingkat berapa? Saya sudah begitu semua itu. Kemudian tentang proses ada beberapa yang tidak bisa jawab, walaupun tidak semuanya benar. Ini kalimat satu ya. Itu kita ini Karena soal yang saya buat ini ada dua kategori, yaitu soal lot yang masih mudah dipahami dengan tingkatan sensasi kedua tiga. Kemudian ada yang hot yang tingkatan tinggi. Nanti berikutnya saya menunjukkan tugas sendiri dulu. Dan itu kalian kan sudah berkelompok itu membuat naskah. Jadi berikutnya nanti bikin storyboardnya. Sesuai dengan judul yang tadi. Nanti kalian kumpulkan di Word, kertasnya, filenya berupa PDF. Apalagi tidak seperti naskah tadi. Jadikan satu aja. Naskahnya sama. Saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan pada saat bekerja dari tanggal 24 Juni sampai 1 Juli di Universitas Bengkulu. Jadi ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh pemateri atau instruktur itu sangat membantu saya dalam meningkatkan kualitas pengajaran saya di kampus nanti. Ini adalah hal teaching yang sudah saya lakukan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya untuk terus melakukan perbaikan, baik itu dari segi pengajarannya dan juga evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.